Pengalaman Nabi Musa. Dari kecil, Nabi Musa di masa kecil, alaihissalam. Nabi Musa waktu kecil itu sama Allah dititipkan siapa? Siapa? Fir'aun. Terurus atau enggak terurus? Oh, Nabi Musa dititipkan Fir'aun saja terurus kok. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dititipkan kakeknya. Ya pasti lebih terurus. Paham kan? Nabi Musa dititipkan Fir'aun, ya itu terurus. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dititipkan ke ibunya, ibunya meninggal dititipkan ke kakeknya, kakeknya meninggal dititipkan ke pamannya. Terurus atau enggak terurus? Super terurus. Zahiran wa batinan. Nah, coba lihat proses Nabi Musa dititipkan ke Fir'aun. Fir'aun dapat bisikan dulu dari tukang-tukang sihir, ya, ahli nujum, peramal. Fir'aun waktu itu kan status Tuhan palsu. Tuhan palsu. Jadi T-nya kecil. Kalau T besar tuh Tuhan asli Allah. Kalau T kecil ya Tuhan palsu. T-nya kecil. Maka nanti kalau nulis dalam buku apa, jangan sampai keliru T kecil. Tuhan selain Allah, mesti T-nya kecil. Kalau T-nya besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini si tukang sihir ngomong, yang namanya paranormal itu ya ngomong, akan lahir bayi laki-laki, dia nanti akan menghancurkan kekuasaanmu. Tuhan palsu takut. Wah, kekuasaan saya akan dihancurkan sama bayi laki-laki. Bayangkan loh, ngaku Tuhan wedi bayi. Ngakunya ndak nanggung loh. Zaman sekarang kan banyak nih, katanya di MUI itu, saya lihat di berita, muncul aliran-aliran aneh, orang ngaku jadi nabi, ngaku jadi nabi. Ya, ngaku jadi nabi itu buat Fir'aun nggak level. Fir'aun nggak mau ngaku jadi nabi, ngakunya jadi Tuhan. Makanya kamu kalau mau terkenal sekalian saja edan sisan, ya, niru Fir'aun itu. Tapi Fir'aun tuh ngaku jadi Tuhan sembodo, gak asal-asalan. Ngaku jadi Tuhan itu dia membuktikan dirinya itu layaknya seorang Tuhan. Kenapa? Saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Caranya gimana? Nah, kalau yang pengen hidup ya nggak saya bunuh, pengen mati ya tak parah ini, selesai. Berarti saya hidupkan dia, saya matikan dia. Fir'aun nggak pernah sakit. Dalam riwayat Fir'aun tidak pernah sakit. Hajatnya selalu keturutan. Fir'aun pengen apapun keturutan. Jadi jangan kalau hajat selalu keturutan, jangan-jangan yo gak ngono. Enggak seperti itu. Fir'aun hajatnya selalu keturutan. Dalam kitab disebutkan kenapa Fir'aun hajatnya keturutan? Karena Fir'aun kalau pengen hajat masuk ruang khusus, punya kamar kholwat, ruang uzlah. Lah kita ini muslim, ya muslimah, mukminah. Rumah saja musola nggak punya. Dapur punya, toilet banyak. Ada kan kamar mandi? Ada. Tempat buat buang itu ada ya. Buat ngolah makan ada. Buat nonton TV ada. Bapak-bapak bahkan punya spot khusus buat ngerokok. Betul kan ya? Ada tempat untuk ngerokok, ngopi, baca buku atau apa? Ada. Terima tamu? Ada. Ngadep Allah? Mana? Nyampur gak khusus, betul kan ya? Nyampur kadang di kamar, kadang di ruang tamu, kadang di gitu kan ya? Gak bangun khusus ruang untuk ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ya kok diparani, omo ya gak duwe gitu kan? Gak ada. Fir'aun punya, lo keren Fir'aun ya. Ruang khusus buat khalwat. Jadi Fir'aun tuh kalau udah butuh, ada hajat, masuk kamar. Kamarnya itu tidak dikasih granit, tidak dikasih keramik. Asli pasir. Terus Fir'aun seperti ayam sama kucing. Kucing itu kalau mandi kan gludung-gludung gitu ya dulu. Nah ini Fir'aun gludung-gludung di pasir. Manggil Tuhan yang asli. Tuhan tolong beri saya ini. Gludung-gludung. Ngemis sama Tuhan. Dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah yang ngaku Tuhan aja dikasih. Masa kamu yang iman sama Tuhan gak dikasih? Saya iman sama Tuhan masa gak dikasih? Wah, iblis saja tuh yang nentang Tuhan dikasih. Iblis nentang Allah. Iblis itu kan nentang Allah. Lo keren lo iblis tuh. Yakinnya sama Allah. Jenengan kalah. Kok nggak terima?
Maaf, iblis itu yakinnya sama Allah luar biasa. Masa ada habis dimarahin sama Allah berani minta? Pergi kamu dari rahmatku, kamu saya usir dari rahmatku. Mal'un, terlaknat kamu, gak bisa masuk surga lah lagi. Ya, dimarah nih, Allah lagi marah. Allah marah saja iblis berani minta kok. Ya Allah, kalau begitu tolong siksa saya ditunda sampai hari kiamat tiba. Saya mau ajak-ajak yang lain masuk neraka, gak enak masuk neraka sendiri. Masya Allah. Kondisi dimarahin Allah, iblis yakin kalau minta pasti dikasih. Lah kamu kondisi habis sholat, minta masih ragu, dikai-kai. Kabul enggak ya? Kabul atau tidak ya? Berarti hebat mana sama iblis? Pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf. Ya mohon maaf, bukan maksudnya merendah-rendahkan kita. Cuman kan kita sudah belajar dari siapapun, betul ya? Dari iblis pun kita harus ngambil pelajaran. Pelajarannya apa? Dalam bab minta sama Allah, iblis itu yakin pasti dikasih. Makanya ya kita harus yakin. Fir'aun yakin ya. Fir'aun juga dapat. Tapi Fir'aun takut semua yang dia dapat akan hilang. Fir'aun takut. Ya, Fir'aun takut apa yang dimiliki akan hilang. Fir'aun takut apa yang dia dapat akan hilang. Fir'aun takut kekuasaannya akan musnah. Maka kalau kamu, saya, kita takut kehilangan yang kita dapat, takut kehilangan yang kita miliki, berarti mirip. Kalau mukmin santai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami miliknya Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kami akan kembali. Jadi tenang, sebab gak masalah. Kayak Gus Dur gitu loh. Gus Dur tuh presiden dulu ya, betul kan, almarhum presiden. Beliau di apa itu istilahnya kalau di DPR MPR itu impeachment ya. Saya kan takut salah, ini kan urusan negara. Kalau ngomong keliru kan bahaya. Dia apa? Impeachment oleh DPR MPR. Gus Dur protes atau legowo? Legowo. Kenapa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nyantai, PN, KPTN, kan begitu ya. Seperti Pak Harto, Haji Muhammad Soeharto, Masya Allah itu 32 tahun berkuasa, disuruh turun PN, KPTN, angel loh. Wah angel, jenengan aja suaminya diambil orang lain nggak boleh. Ayo, betul kan Bu? Lah ya, orang lain pengen ikut-ikut memiliki suami jenengan, boleh enggak? Nah, itu baru suami. Loh Pak Harto kabeh loh ya. 32 tahun berkuasa, PN, KPTN ya. Kalimatnya kan KPTN sampai muncul, Jawa aslinya. Presiden yang Jawa nih betul ya, KPTN ya. Ambil ya KPTN itu saya cuma dengar dari Pak Harto. Dua presiden ini kok gampang ya ngecel PN KPTN. Gus Dur ya juga nyantai saja, betul kan? Setelah itu Gus Dur keliling ceramah kemana-mana kan nyantai aja, naik mobil ya, sedapatnya mobil ya, nggak ruwet gitu loh ya, nyantai-nyantai saja. Nah kenapa bisa beliau-beliau seperti itu? Ya karena bukan Fir'aun. Nah, kalau Fir'aun ini wedi kehilangan. Jadi kalau ibu-ibu takut kehilangan, sifatnya loh ya, sifatnya punya sifat Fir'aun. Jangan sampai kita punya sifat Fir'aun. Jangan takut kehilangan. Orang yang takut kehilangan akan tersiksa. Kecuali satu, takut kehilangan iman. Itu harus. Takut kehilangan iman itu harus. Tapi kalau kehilangan bondo, naudzubillah min dzalik, lahir saja nggak bawa apa-apa, mati ya juga nggak boleh bawa apa. Betul kan ya? Masa hidup kehilangan kok takut? Nggak takut. Masa takut kehilangan, kalah sama orang gila? Orang gila nggak punya apa-apa bisa bahagia kok. Kamu yang nggak gila nggak punya apa-apa kok jadi stres. Orang gila tuh nggak punya apa-apa, di mana-mana bahagia, betul kan? Ketawa, tersenyum. Makanya orang-orang gila tuh seneng sama saya. Kenapa? Saya pakai terus kata-kata orang gila ini untuk dakwah gitu kan, menyadarkan yang waras-waras. Masa kalah sama orang gila? Maaf Pak ya Pak. Sepuroni pun kang kata, pemirsa dimanapun Anda berada.
Nah ini menarik. Ternyata Fir'aun takut kehilangan yang dimiliki. Takut kehilangan yang dimiliki. Maka Fir'aun mengeluarkan apa itu? Instruksi Fir'aun. Fir'aun tuh pasukannya nggak nanggung-nanggung. Kerajaan terkuat saat itu, senjata, kendaraan, pasukan super elit, ahli nujum tingkat tinggi, ya, paranormal, tukang sihir, dukun yang bagian santet, lengkap semua itu. Punya semua Fir'aun. Kemudian mengeluarkan instruksi Fir'aun. Saya instruksikan agar dibuat pasukan yang elit, kemudian dibuat tim-tim khusus untuk mencari wanita-wanita yang lagi mengandung, kemudian didata tinggalnya di RT berapa, nomor rumahnya berapa, ya, terus kakaknya nomor berapa, kemudian di lock GPS-nya ya, kalau perlu dipasang CCTV di kampung-kampungnya, kemudian rumahnya juga didata, diawasi, rumah wanita tersebut, gerak-geriknya jangan sampai lepas, jangan sampai lewat, begitu brojol, lahir laki-laki, eksekusi, pateni. Masya Allah. Lahir dia perempuan tadi, perempuannya nggak dibunuh, ditunggu dulu. Lanang pateni. Instruksi Fir'aun. Ngeri atau nggak ngeri? Coba kalau ibu-ibu jadi wanita tinggal di zaman Fir'aun. Pengen hamil atau pengen nggak hamil? So meteng sih gitu kan ya? Kenapa? Wah medeni lahir lanang pateni repot ya. Bukan cuma dimatikan. Berarti kehidupanku setiap hari diawasi, aku disorot. Ya, ada intelijen bagian hamil, Masya Allah. Intelijen bagian hamil, metengnya kan disorot dengan kamera, gerak-geriknya dan lain sebagainya. Gak nyaman perempuan yang hidup saat itu. Tapi coba lihat caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan masalah yang pelik ini. Karena Nabi Musa harus lahir, betul kan ya? Nabi Musa harus lahir, dan lahir itu harus dari perempuan, kecuali Siti Hawa. Hanya Siti Hawa yang lahir dari laki-laki. Gandeng laki-laki nggak punya rahim ya keluarnya langsung dari dekat perutnya itu. Tulang rusuk itu maksudnya dari dekat perut, kata sebagian ahli tafsir itu muncul seperti awalnya daging, besar, ya lepas kemudian dari Siti Hawa. Ada mengatakan seperti itu. Ada mengatakan tulang rusuk, memang tulang rusuknya dicabut satu, keluar dari Siti Hawa. Ada dua penafsiran. Tapi intinya betul-betul dari tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Nah ini Fir'aun mengeluarkan instruksi Fir'aun. Pasukannya, ya intelijen Fir'aun semua kerja. Karena kalau nggak kerja dibunuh sama Fir'aun. Takut semua. Gimana cara Allah menyelamatkan Nabi Musa yang wajib lahir saat itu? Harus lahir. Caranya ternyata aneh, gak masuk akal. Caranya gak masuk akal. Wong jelas ibunya diawasi, ibunya jelas diawasi. Allah nggak berkata pada ibu Nabi Musa, hei ibu Musa, ini bayimu laki-laki, tolong kamu segera pergi ke tengah hutan, bersembunyi di atas gunung, lahir di sana. Ya, kemudian besarkan anakmu, tinggalkan Mesir, karena kalau tidak mati nanti bayimu. Itu paling masuk akal. Tapi perintah Allah yang seperti itu nanti beratkan ibunya Nabi Musa dan kurang keren. Kenapa? Masa Allah ngadepi Tuhan palsu seperti itu. Allah menunjukkan kekuatannya. Apa itu kekuatannya? Justru Allah suruh ibunya Nabi Musa begitu lahir langsung masuk ke dalam peti, ya, hanyutkan di sungai. Bu, saya mau nanya, Bu, bayi dimasukkan peti dihanyutkan di sungai, kemungkinan hidup sama mati besar mana? Mati lah, yang besar aja kelelep, apalagi yang bayi. Hanyutkan ke sungai, hanyutkan ke sungai. Di hari yang sama, di jam yang sama, istrinya Fir'aun yang nantinya akhirnya iman sama Allah Ta'ala mandi bersama dayang-dayang istana, mandi. Bayi ini kecepatannya tinggi, Sungai Nil ya, kecepatannya tinggi. Tapi bayinya ini punya track GPS, Masya Allah, yang dia bisa nge-track dan nge-lock ya lokasinya istri Fir'aun.
Sehingga peti ini dengan sedemikian hebatnya bergerak dengan kecepatan tinggi, begitu mendekati istana melambat, rem. Dan bahkan bisa belok kiri masuk istana. Keren bener ini ya. Masuk istana, dekati istri Fir'aun. Ini gimana caranya ini? Ini peti ini loh ya. Bayi yang dicari Fir'aun, bayi laki-laki, dibuka, ono peti, dibuka. Loh, anak lanang, lucu. Kebetulan istri Fir'aun nggak punya anak, dan Fir'aun nggak punya anak. Dapat anak laki lucu, digendong sama istri Fir'aun. Saya mau nanya, kalau ibu jadi istri Fir'aun, paham nggak kalau Fir'aun lagi cari bayi laki-laki? Paham. Logikanya, ibu bawa ini ke Fir'aun atau sembunyikan dari Fir'aun? Kalau menurut akal, sembunyikan atau bawa menghadap? Kalau ibu senang, disembunyikan toh ya. Tapi Allah lain merintahkan istri Fir'aun. Hatinya dikuatkan, bawa ini menghadap Fir'aun. Bayangkan, Fir'aun buat pasukan khusus, intelijen khusus, tim khusus, instruksi khusus, cari bayi laki-laki yang baru lahir, bunuh. Sama Allah Ta'ala, gak usah mbak golei, tak enterno. Keren Tuhan kita. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Allah gitu loh. Allah gitu loh. Makanya bersandar sama Allah. Qul huwallahu ahad. Allah. Ngapain yang lain? Allahus somad. Wah, hebatnya seperti itu. Fir'aun begitu lihat bayi tadi, istrinya ngomong, yuk ini jadikan anak angkat yuk. Siapa tahu bisa nyenengkan saya dan bisa nyenengkan kamu. Istrinya tuh nggak ngomong bisa nyenengkan kami, karena paham Fir'aun nggak bakal seneng. Nah ini bisa nyenengkan kita loh nanti, nggak gitu. Tapi dipisah, nyenengkan saya, nyenengkan kamu. Karena istrinya paham Fir'aun nggak bakal senang, tapi dia senang. Makanya kalimat di Al-Quran dipisah. Qurratu a'yun li, ya, penyejuk hatiku dan juga penyejuk hatimu. Akhirnya Fir'aun nurut sama istrinya. Dipe anak, diambil jadi anak. Di sini ada pelajaran bapak-bapak. Urusan apapun pengen berhasil, ajukan perempuan. Selesai masalah. Belajar langsung dari Al-Quran. Urusan apapun, kamu pengen berhasil, kedepankan tuh utusanmu perempuan. Kalau udah utusannya perempuan ini, Masya Allah, ahli lobby tingkat tinggi. Makanya sales mobil itu kebanyakan yang jaga di depan mobil itu adalah perempuan. Orang jual motor itu biasanya salesnya yang bagian paling utama siapa? Masya Allah. Sales rokok juga. Oh, saya pernah ketanggor sales rokok itu. Saya pernah ketemu sales rokok di mall, saya lagi makan, ditawari, Pak, rokok. Waduh, maaf Pak, saya nggak berani ngerokok. Kenapa Pak? Pinjam rokoknya. Saya ambil satu Pak. Ini loh Mbak yang buat saya takut. Peringatan pemerintah, perokok dapat menyebabkan penyakit kanker, kelainan jantung, impotensi, ya, bla 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 bla, macam-macam tuh ya. Mbaknya ngomong, maaf Pak, ya, saya takut nih Mbak, kalau impoten nih, gara-gara kalau impoten kan saya takut Mbak. Kalau yang lain nggak begitu menakutkan, tapi kalau ini saya takut Mbak. Gitu. Canda sama mbaknya. Mbaknya mesem, maaf Pak, Bapak salah cara membacanya. Salah gimana? Loh, hebatnya perempuan ya Bu ya. Baik pedok tenang nih. Saya sampai sekarang tak bawa di pengajian, bedek-bedek kok pinter men gitu loh. Begini Pak, izinkan saya yang baca. Oh silahkan. Bapak tadi kan membacanya begini, merokok dapat menyebabkan penyakit kanker bla 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 gitu kan. Iya Pak? Iya. Salah Pak. Terus cara bacanya begini Pak. Merokok ya, merokok dapat menyebabkan. Merokok dapat menyebabkan kanker. Kalau merokoknya beli Pak, nggak sakit kanker. Nah itu yang sakit itu merokok dapat Pak, yang gratisan-gratisan itu, nah itu kena penyakit Pak. Kalau Bapak beli, nggak kena penyakit. Saya bilang dasar sales kamu, pinter betul ya. Ternyata betul ya, perempuan hebat ya, hebat Pak. Makanya banyak orang tuh kalau ditawari, Bapak mau beli mobil, tanya istri saya dulu. Bapak mau beli rumah, tanya istri saya dulu. Maka kunci zaman sekarang itu ajukan wanita, temukan dengan wanita. Kamu akan menguasai dunia. Ilmu dari istrinya Fir'aun, Sayyidah Asiyah alaihissalam ya. Ini kan mukminah yang luar biasa.
Boleh dilanjut? Wah, ini tanya ngawe-awe. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tuh minum sama kerungu di belakang masih guyup rokok dapat katanya. Gereng rokoknya gratis ya, kanker. Kalau beli tambah sehat itu iso-iso nih gitu ya sales. Wedok soalnya wedok. Ahli. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya bicara sudah kurang lebih 50 menit. Kurang lebih. Masalah lebihnya ya enggak apa-apa. Nah, kurang ya wajar. Judulnya kurang lebih. Kurang ajar. Kurang wajar. Bukan kurang ajar, kurang wajar. Lanjut. Ini lihat hebatnya Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, sampai hari ini Fir'aun berhasil membunuh bayi itu atau justru merawat bayi itu? Belum ada ya sejarah yang menulis Fir'aun membantai Nabi Musa di masa kecil. Ada enggak? Enggak ada. Dirawat. Di mana Nabi Musa tidurnya waktu bayi? Di istana. Di istana di mana tidurnya? Bagian paling hebatnya istana. Di mana itu? Kamar raja. Di kamar raja siapa? Raja Fir'aun. Di kamar raja Fir'aun tidurnya di mana itu? Di antara Fir'aun dan istrinya. Di kasurnya Fir'aun. Sementara pasukannya bekerja, cari bayi lagi-lagi, cari bayi lagi-lagi, pateni. Tiap hari Fir'aun khotbah itu. Cari bayi lagi-lagi, pateni. Datang gimana lapor? Wah, tidak ada itu. Yang laki sana udah saya bunuh ini. Masya Allah. Yang ini laki-laki dikasih makanan terbaik. Ya, dibagi apa namanya, yang bagian ini jaga anak yang terbaik, pakaian yang terbaik. Suatu hari nangis Nabi Musa karena Allah tahu ibunya Nabi Musa kangen dan Allah janji kenterno nanti saya kembalikan ya, nanti saya kembalikan. Ini tidak masuk akal lagi, suruh menghanyutkan nanti dikembalikan. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tapi nurut, sami'na wa ta'na, nurut sama Allah Ta'ala. Caranya Allah mengembalikan ajib, subhanallah. Gimana caranya Allah mengembalikan? Allahu Akbar. Nabi Musa dibuat tidak doyan minum apapun dan tidak mau makan apapun. Nangis. Nabi Musa nangis, gak makan, gak minum. Istrinya bingung, Fir'aun bingung. Bahkan Fir'aun ngomong, ini anak angkat saya ini, mati nanti anak saya ini. Ini kalau nggak makan, nggak minum, mati ini. Carikan ibu yang bisa menyusui. Masya Allah. Sampai akhirnya raja buat sayembara cari ibu yang bisa menyusui anak laki-laki. Masya Allah. Komplak opora. Subhanallah ya. Itu instruksi pertama, bunuh bayi laki-laki. Instruksi kedua, carikan ibu susu untuk bayi laki-laki. Rakyatnya ya bingung tuh ya. Kira rajane ra genah. Dua instruksi kok tidak apa namanya? Sinkron ini ya. Satu suruh bunuh, satu suruh hidup. Betul kan ya? Satu berupaya mata ini, satu berupaya agar hidup. Dan hadiahnya besar, besar. Masya Allah, datanglah wanita-wanita yang baru melahirkan, yang masih menyusui setahun, 2 tahun itu kan, yang masih punya ASI datang. Allah Ta'ala bilang sama Nabi Musa, ojo doyan. Cedai sama ibu-ibu dari Magetan. Magetan, gak cocok gitu ya. ASI Magetan ditolak sama Nabi Musa. Ibu-ibu dari Solo, ya dari Solo, wah, nangis lagi. Ini kerajaan kan, dari semua wilayah, semua nangis. Gak ada yang diambil aslinya. Nah, ibunya Nabi Musa kan tahu ibunya, ikut sayembara,
Oh, Nabi Musa paham. Simbo. My mother, mamaku. Ya kan, Umi. Sebutnya apa terserah, cik bayi ngelirik paham ibuku. Begitu deket langsung mencep, diem. Ya, begitu digendong senang, minumnya puas. Akhirnya digendong, disusui sama ibunya sendiri. Nggak ada yang tahu kalau itu ibunya kan ya. Disusui, ditimang-timang, muter ya, sehingga ibunya ikut merawat Nabi Musa, ikut merawat Nabi Musa. Dari pinggiran dibawa sama Allah ke istana, digaji. Susu-susunya dia digaji. Betul kan ya? Digaji. Lihat caranya Allah itu, digaji. Nabi Musa dimuliakan, ibunya dimuliakan. Nah, yang stres siapa? Fir'aun. Subhanallah. Jenengan udah lama kan nggak didongeng yang begini? Nah, saya juga lama nggak dongeng yang begini. Jadi saya lagi juga subhanallah saya sama sendiri aku ya. Luar biasa aku ya. Malaikat jawab, ya sakit biyen jenenge Tuhan kok gak luar biasa. Allah tuh ya luar biasa. Kamu saja yang lupa kalau punya Allah. Kamu lupa kalau punya Tuhan. Gak akan mikir. Ya kan? Ini yang dilakukan Allah terhadap Fir'aun dengan Nabi Musa, semua tidak masuk akal. Makanya kalau udah qul huwallahu ahad, Allah bilang Allahus samad. Kalau kamu udah pegang Allah, buang yang lain, itu terjemahannya gitu. Allahus samad, pegangannya hanya Allah. Kalau udah pegang Allah, buang duitmu, buang saldomu, buang temanmu, buang ilmumu, pegang Allah. Nanti Allah akan menyelesaikan caranya